Halo Sobat Garuda, kembali lagi di YouTube Bola Timnas Garuda IDN. Berikut ini ada kumpulan berita Timnas untuk hari ini. Berikut kilas beritanya. Shin Tae-yong mencari striker diaspora untuk dinaturalisasi Timnas Indonesia. Inilah pemain Timnas Indonesia yang selalu dimainkan oleh Shin Tae-yong. Hai semuanya, selamat datang di YouTube Bola Timnas Garuda IDN. Tonton sampai habis ya. Jangan lupa untuk like dan subscribe dulu channel ini. Shin Tae-yong mencari striker diaspora untuk dinaturalisasi Timnas Indonesia. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong masih mencari pemain diaspora untuk dinaturalisasi timnya. Pelatih asal Korea Selatan itu membidik penyerang. Shin Tae-yong mengakui bahwa lini depan Timnas Indonesia masih lemah. Oleh sebab itu, pelatih berusia 53 tahun itu membutuhkan bomber naturalisasi. Posisi striker itu yang menjadi kesulitan untuk saya, ujar Shin Tae-yong. Shin Tae-yong sudah membuka pembicaraan dengan Ketua PSSI, Erick Thohir, untuk mewujudkan rencana itu. Mantan pelatih Timnas Korea Selatan ini bahkan bersedia untuk berangkat ke negara pemain yang dituju. Saya sedang diskusi dengan Pak Erick Thohir agar kami bisa mendapatkan pemain baru yang lebih kuat, ucap Shin Tae-yong. Mungkin jika ada, saya akan terbang langsung ke Belanda atau negara manapun untuk mencari pemain berdarah Indonesia. Kami butuh untuk melengkapi posisi striker yang lebih baik, imbuh pelatih yang membawa Timnas Indonesia lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023 Qatar ini. Ada Rafael Struijk. Sektor penyerangan Timnas Indonesia sebenarnya sudah diisi oleh satu striker naturalisasi, yaitu Rafael Struijk. Namun pemain Ado Den Haag di kasta kedua Liga Belanda itu masih belum menggigit. Sejak dinaturalisasi pada Mei 2023, Struijk telah bermain 9 kali untuk Timnas Indonesia. Tetapi pemuda berusia 20 tahun itu belum pernah sekalipun mencatatkan namanya di papan skor. Saat ini Timnas Indonesia mempunyai 8 pemain naturalisasi. Selain Struijk, 7 nama lainnya ialah Jordi Amat, Sandy Walsh, Saine Patinama, Mark Klok, Ivar Jenner, Justin Hubner, dan yang terbaru Jay Izzes. Selain itu, PSSI masih memproses naturalisasi 4 pemain keturunan. Keempatnya terdiri dari Nathan Chu Aon, Ragnar Oratmangoen, Hom Haye, dan Ma Arten Paes. Dari 4 pemain yang naturalisasinya sedang dijalankan itu, hanya Oratmangoen yang atribut menyerangnya tinggi karena berposisi sebagai winger. Sisanya berperan menjadi kiper, bek, dan gelandang. Inilah pemain Timnas Indonesia yang selalu dimainkan oleh Shin Tae-yong. Yaitu ada 4 pemain serbabisa yang ada di Timnas Indonesia saat ini. Gonta-ganti posisi nggak masalah. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong memiliki kebiasaan untuk memberikan tugas yang berbeda kepada para pemainnya, terutama yang mempunyai karakter serbabisa. Jika mengacu pada nama-nama pemain yang di bawah Shin Tae-yong untuk memperkuat Timnas Indonesia di Piala Asia 2023, ada beberapa sosok yang mengalami reposisi alias perpindahan posisi. Mereka tak hanya bermain di posisi aslinya, tetapi juga dipaksa untuk mengeluarkan potensinya saat harus memainkan posisi yang berbeda. Beberapa kebijakan reposisi ini memang terhitung sukses. Sebab para pemain tersebut bisa memberikan warna baru saat bermain di posisi lainnya dan justru menghadirkan keuntungan bagi Timnas Indonesia. Salah satu pemain terbaru yang dimiliki Timnas Indonesia yaitu Justin Hubner juga telah memperlihatkan karakter versatilnya di Piala Asia 2023. Itulah sebabnya ia langsung menjadi andalan Shin Tae-yong. Justin Hubner juga sukses mengamankan posisinya di skuad Garuda. Dari 4 pertandingan di Piala Asia 2023, Justin langsung menjadi starter dan tak pernah tergantikan karena selalu bermain selama 2 kali 45 menit. Di ajang ini, pemain asal Wolverhampton Wanderers itu tak hanya piawai bermain sebagai bek tengah saja. Sebab dia juga bisa menjalankan perannya dengan baik saat diplot menjadi gelandang bertahan. Yang kedua yaitu Sandy Walsh. Karakter multiposisi yang dimiliki Sandy Walsh turut memudahkan Shin Tae-yong meramu komposisi pemain Timnas Indonesia. Pemain kelahiran Belgia ini bisa ditempatkan di banyak posisi. Hal itulah yang terlihat di Piala Asia 2023. Sandy sempat dipasang mengisi pos bek kanan hingga bek tengah Timnas Indonesia. 2 posisi inilah yang membuat Sandy selalu bermain penuh pada 3 laga. Selain 2 peran itu, pemain KV Mechelen ini juga bisa diplot sebagai gelandang tengah. Hal itu sudah terlihat saat dia memperkuat skuad merah putih pada beberapa laga, termasuk kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Selanjutnya yaitu Yakob Sayuri.
Performa Yaakob Sayuri di Piala Asia 2023 memang terhitung istimewa. Setelah sempat absen di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, dia langsung mendapatkan tempat utama di timnas Indonesia. Sebagai pemain sayap, Yaakob memiliki kemampuan yang baik dalam bertahan maupun menyerang. Karakter inilah yang membuatnya bisa bermain sebagai sayap kanan hingga wingback kanan. Salah satu permainan terbaiknya tersaji pada laga melawan Irak. Winger PSM Makassar ini sukses menyumbangkan satu assist istimewa yang bisa dengan mudah dikonversi menjadi gol oleh Marcelino Ferdinand. Dan yang terakhir, yaitu Marcelino Ferdinand, dia adalah pemain paling muda di skuad timnas Indonesia. Marcelino Ferdinand nyatanya malah mendapatkan kepercayaan penuh dari Shin Tae-yong. Dia tampil tak tergantikan dalam 4 pertandingan di Piala Asia 2023. Pemain berusia 19 tahun ini sebetulnya biasa beroperasi sebagai gelandang serang. Namun di bawah racikan Shin Tae-yong, Marcelino mendapatkan banyak peran untuk mengisi posisi yang berbeda. Pemain KMS Kadeinse ini sempat bermain sebagai winger kiri pada beberapa pertandingan. Dalam momen lainnya, Marcelino Ferdinand ditarik ke tengah untuk menemani Ivar Jenner sebagai gelandang. Tetap semangat para punggawa Garuda Muda.